kekosongan obat ini ya teh ya belum pernah terjadi. Saya lihat data visual kami ya 0% untuk obat itu tidak ada gitu. Hai Senomedica. Kembali lagi bersama aku di program Hai Senomedica Health Answer Information, di mana sahabat sehat semua akan mendapatkan informasi-informasi mengenai layanan di Senomedica dan tips kesehatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah baik sahabat sehat, untuk saat ini aku sudah bersama dengan Pak Dadang. Kita mau membahas mengenai alur layanan dan janji layanan BPJS. Nah lepas sebelum ke pembahasan, aku mau tanya dulu nih, untuk klinik Pratama Senomedica ini kan kita sudah bekerja sama dengan BPJS ya Pak ya. Nah untuk sampai sekarang Pak, kira-kira kapitasi terdaftarnya sudah ada berapa Pak? Baik, Teknike, awal bergabung itu saya ke Senomedica di tahun 2022. Ya, saya juga tidak sendiri, timnya sangat hebat ya. Saya sebutkan saja ada Ibu Dini Cynthia di bagian SDM dan umum, terus ada Ziaul Adha, terus yang ketiga ada Teh Miranti. Pada saat itu kita sama-sama mulai mengobservasi kira-kira apa yang harus diperbaiki di klinik Senomedica. Karena tantangannya adalah branding kita itu hitam gitu. Sehingga orang-orang maupun di Cicadas ya, khususnya yang radius terdekat itu tidak tahu bahwa di Senomedica itu ada layanan dasar umum kita sebutnya, yaitu dokter umum, gigi dan mulut ya, KIA, bahkan sekarang ada unggulannya nih, layanan pronanis dan keluarga. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis gitu ya, hasil dari observasi, kemudian kita action. Bagaimana cara memperbaiki mulai dari alur pelayanan, tata letak ruang tunggu gitu ya. Terus juga komitmen dokter terhadap pelayanan yang membantu juga di struktural. Sehingga di tahun 2022 itu hanya 7.000, ini mungkin rekor ya di Kota Bandung. Bahwa kita kenaikannya sekarang sudah 4.000. Jadi kurang lebih sekarang peserta kapitasi itu 11.514. Dan BPJS juga mengapresiasi lonjakan tingkatannya. Biasanya kalau klinik lain itu dari klinik yang tutup dipindah. Tapi kalau Senomedica itu dapat peserta kapitasi memang dari yang pindahan secara langsung, pindah bedol desa seperti itu. Jadi kita itu betul-betul sangat hebat dan diakui layanannya baik berarti gitu. Baik, terima kasih Pak Dadang. Masya Allah ya, ternyata untuk klinik Pratama Senomedica jumlah terdaftar kapitasinya sudah 11.500 lebih sahabat sehat ya, dan tentunya itu melalui perjalanan panjang ya Pak ya, kan karena tadi untuk klinik Senomedica sendiri awalnya dikenal sebagai klinik hitam ya, bukan klinik BPJS, tapi seiring berkembangnya waktu gitu ya, klinik Pratama Senomedica juga dikenal dengan layanan BPJS-nya yang insya Allah mantap gitu ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi udah membahas berapa jumlah kapitasinya. Nah, bagaimana alur pelayanan sendiri Pak untuk peserta BPJS dilayani di klinik Pratama Senomedica? Baik, Teknike, sekarang itu era digitalisasi nih. Harapan besarnya kami adalah bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ada ya aplikasi mobile JKN yang bisa mendaftar lewat online. Tetapi setelah dilihat ada juga nih kaum minoritas gitu ya, yang usianya memang tidak istilahnya familiar terhadap digitalisasi, sehingga kita juga memanfaatkan WhatsApp. Hampir semualah kalau WhatsApp-nya bisa ya, sehingga pendaftaran itu bisa by online, mobile JKN dan juga WhatsApp. Nah selanjutnya Teknike kita itu pendaftaran ya, itu diisi oleh petugas rekam medis yang mana tidak usah repot ya. Sekarang itu zaman tidak ribet ya, tidak harus menunjukkan kartu BPJS. Kalau untuk yang BPJS ya, tidak usah menunjukkan NIK, tinggal by name dan juga address, itu sudah langsung bisa mendaftar. Soalnya sistem informasi manajemen kita itu bisa mendeteksi
Kan permasalahannya itu yang ditakutkan BPJS ini peserta BPJS aktif atau tidak, kira-kira begitu ya. Sehingga kalau di kita itu aman sih, tinggal sudah saja menyebutkan nama lengkap siapa, tanggal lahir berapa, itu langsung bisa daftar. Kalau misalnya yang onsite gitu. Kalau yang online mah ya udah saja menggunakan mobil JKN lah ya, sekarang mah praktis. Terus juga di sini dilengkapi oleh beberapa pelayanan setelah mendaftar. Pasien-pasien bisa mengakses dokter umum, bisa mengakses dokter gigi, bisa mengakses layanan bidan juga, baik untuk ANC dan juga ada pemeriksaan USG. Ini nih, dibandingkan dengan klinik lain, belum semuanya mempunyai USG. Dan yang unggulannya adalah Prolanis dan keluarga. Tekniknya mungkin tahu ya, bahwa Prolanis itu ada penyakit diabetes dan hipertensi. Dia tidak menularkan, tapi menurunkan. Nah, BPJS punya indikator diastol sistolnya untuk HT dan juga GDP-nya berapa untuk diabetes. Kalau misalnya nilai-nilai tadi atau indikator-indikator tadi tidak tercapai, kita punya layanan Prolanis dan keluarga, sehingga satu keluarga secara kelompok bisa berkonsultasi. Karena menurunkan kan ya, tinggal kita cari mana yang zigzag ya, yang ganjil, terus mana yang pola hidupnya itu apa ya, sering mengkonsumsi tinggi garam ataupun gula secara berlebihan dan jarang olahraga teknik. Nah, kalau individunya ketika sistol diastolnya, ini yang individu ya, sistol diastolnya tidak tercapai misalnya tuh ya, maka itu konsultasi dengan dokter kami. Nah, kebetulan nih kalau dokter kami kan dari Unpad ya, dia juga penanggung jawab AHS, sehingga concern terhadap layanan primer. Jadi bisa dilihat apakah ini salah mengkonsumsi obatnya ya, atau yang kedua adalah pola hidupnya. Ya, tadi ada Bapak Abraham itu sangat good sekali ya, beliau sudah berhenti merokok, beliau sudah henti kopi. Saya tanya kenapa Pak? Sudah cukup katanya, semasa muda saya sudah konsumsi. Nah itu yang paling benar gitu tekniknya. Itu kira-kira tekniknya ya. Terus yang diakhiri dengan layanan kefarmasian. Silahkan layanan kefarmasian kita ada namanya ASIAP. Kalau misalnya buru-buru pulang ke rumah ya, jadi antar obat sampai rumah gitu. Terus kalau yang masih punya waktu gitu ya, ada kita bekerja sama dengan Senofarma untuk layanan obat secara onsite. Itu aja sih Teh. Terus kalau misalnya Prolanis dan lain sebagainya kita sudah tersedia. Kalau misalnya layanan hitan ya Teh ya, tidak usah diragukan lagi ya. Tindakan itu nggak boleh main-main, serahkan kepada legendanya ke Hitan Dr. Seno ya, sejak 1975, November nanti kita mau 50 tahun. Gitu, tepuk tangan untuk Pak Dadang, Masya Allah ya jawabannya ya. Tadi untuk alur pelayanan BPJS sendiri, kita memang disarankan untuk online ya Pak ya. Ada pendaftarannya melalui mobil JKN dan juga WA gitu ya. Nah selanjutnya ke layanan dokter umum atau KIA atau gigi gitu ya. Kemudian tadi juga ada tambahan layanan USG ya Pak ya di kita itu. Kemudian selain itu ada juga Prolanis keluarga. Makanya setelah memperoleh layanan, kita juga ada apotek Senofarma yang tadi kata bapaknya dibahas ada ASIAP. Kalau misalnya sahabat sehat mau memesan untuk obat-obatan, boleh, kita ada layanan ASIAP yang memang bisa diantarkan sampai rumah gitu ya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, tadi saya dengar mengenai syarat pendaftaran itu kalau sekarang mah nggak usah pakai kartu, tinggal by name, by address atau tanggal lahir ya. Dan ini sendiri merupakan salah satu dari isi dari janji layanan dari BPJS Bapak. Boleh dijelaskan sedikit mengenai apa itu janji layanan? Kalau secara teori ya, epistemologinya tuh gimana ya? Janji itu kan berarti seseorang yang mau melakukan atau tidak melakukan. Otomatis kita sebagai providernya BPJS Kesehatan tegak lurus. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tentunya kita sesuaikan di lapangan gitu ya, karena memang dinamika perubahan di lapangan itu sangat tinggi tekniknya gitu ya. Sehingga kita selalu berkomunikasi ya tentang 7 layanan itu gitu tekniknya. Ya salah satunya yang tadi teknik sebutkan, bahwa kami di janji layanan nomor 1 itu tidak
pernah meminta fotokopi kepada pasien. Itu mah zaman batu ya, zaman dulu ya, yang harus daftar itu menyerahkan fotokopi. Sekarang mah zaman digitalisasi, zaman now gitu loh Teh Nike. Itu kira-kira Teh. Baik Bapak, untuk tadi janji layanan sudah dijelaskan oleh Pak Dadang ya. Dan di sini sahabat sehat, untuk janji layanan sendiri ini ada 7 ya Pak ya. Ya. Tadi salah satunya yang pertama itu menerima NIK atau KTP KIS digital untuk pendaftaran pelayanan gitu ya, tanpa meminta fotokopi atau kartu BPJS atau lainnya gitu. Nah Bapak, untuk yang pertama kan tadi sudah dibahas nih, kita lanjut ke janji layanan nomor 2, yaitu tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga nih, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan Pak, boleh dijelaskan? Baik, ini yang memang jadi concern kita ya. Jadi kita memperlihatkan data, apakah masih ada tambahan-tambahan biaya gitu ya. Nah, ini ada 1%-nya Teh Nike, ada 1%-nya. Kenapa? Karena obat-obatan yang digunakan itu obat-obatan formularium yang generik. Itu kira-kira Teh. Kadangkala ada pasien-pasien yang resisten istilahnya, yang kebal karena seringnya sebelumnya menggunakan obat-obat paten, kira-kira begitu. Nah, pada prinsipnya tekniknya kita mencoba menyesuaikan ya, apakah memang itu sudah masuk kepada biaya yang sudah ditetapkan oleh kita ya, atau misalnya belum gitu ya. Tetapi kita ke depan itu ingin memperbaiki lewat formularium nasional, bagaimana ya obat-obatan itu tepat diagnosanya, tepat terapinya. Ini yang sedang kita kaji, sehingga ke depannya yang si 1% itu sudah tidak ada, kira-kira begitu. Ya, soalnya kalau misalnya antar dokter itu kadang terapinya berbeda, karena terapi itu kan seni. Kira-kira begitu. Namun kita ingin mencoba untuk menyelaraskan, menyamakan gitu ya, clinical pathway-nya mau bagaimana nih terapinya, kira-kira begitu. Ini yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya sudah 0%. Begitu kira-kira Teh. Tepuk tangan untuk Pak Dadang sekali lagi ya. Jadi tadi untuk 1%-nya memang itu dari obat ya Pak ya. Namun Klinik Pratama Senomedika sendiri kini telah merancang atau membuat formularium obat ya Pak ya, untuk supaya nanti ke depannya tidak ada biaya tambahan atau 0%. Baik Pak, untuk selanjutnya nih ada janji layanan yang keempat, yaitu melayani peserta yang berada di luar wilayah KTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Pada prinsipnya teknike, kalau misalnya PPK 1 itu kan khusus melayani peserta terdaftar, itu ada dalam peraturannya. Namun ya, Senomedika sebetulnya membuka, catatannya adalah untuk wilayah di luar kota Bandung atau di luar daerah jangkauan radiusnya kota Bandung. Contoh misalnya Teh yang di Kabupaten Bandung Barat, apa bisa atau tidak bisa ketika dia berkunjung sakit nih bisa mengakses ke Senomedika. Namun kami sarankan kalau misalnya berkali-kali nih, karena ada pengalaman juga, lebih baik pindah saja ya, disarankan untuk pindah. Itu kira-kira Teh. Dan juga pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih rujukannya, karena obatnya habis, pasien kronis gitu ya, bisa sesuai dengan indikasi medis. Jadi pada prinsipnya itu kita melayani yang di luar kota. Ada pertanyaan lagi, pernah nggak ada pasien-pasien yang di kota Bandung mencoba tes Senomedika gitu ya? Pernah, dan kita buka juga. Namun memang kita akan tanya ya, apakah Bapak itu kepentingannya apa. Biasanya kayak gini tekniknya, ada beberapa, saya mau nyoba dulu di Senomedika yang kata orang itu bagus. Nah, saya mau coba aja gitu ya. Nah, kita persilahkan kok. Itu kira-kira, karena ya hitung-hitung modal marketing lah ya, modal kerja. Itu Teh. Baik, nah tadi untuk kepesertaan di luar Senomedika sendiri, di Senomedika
memang bisa dilayani ya Pak ya, baik di dalam kota Bandung ataupun di luar kota Bandung. Tapi memang tadi ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah beberapa kali ya Pak ya untuk berobat terus-terusan ke Senomedika yang vaskesnya di luar Senomedika, biasanya kita sarankan untuk melakukan perpindahan di aplikasi Mobile JKN-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, untuk janji layanan yang kelima di sini memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Itu mah jelas komitmen tertinggi kita. Bagaimana caranya kita perang terhadap penyakit ya yang dibawa oleh atau diderita oleh pasien, tidak ada obatnya. Itu mah bahaya aja. Yang pertama ya, obat yang diresepkan oleh dokter ya, kita jamin obatnya itu ada. Baik itu obat oral ataupun obat luar seperti salep misalnya tuh ya. Salep lagi ya, salep ya, mohon maaf. Salep itu dipastikan ada. Nah, kekosongan obat ini ya teh ya belum pernah terjadi. Saya lihat data visual kami ya 0% untuk obat itu tidak ada gitu ya. Sehingga yang kita lakukan itu selalu menganalisis 10 besar penyakit ya. Apakah ada obat-obatan yang fast moving? Kalau misalnya yang fast moving itu betul-betul bagian pengadaan sudah paham betul. Ketika sudah stoknya ya sedikit ya pasti langsung diisi atau dipenuhi. Ya kira-kira kita bisa menghitung dari segi buffer stok lah. Itu kira-kira teh. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Nah tadi kata Pak Dadang, untuk kekosongan obat sendiri kita tidak pernah terjadi ya Pak ya. Karena memang di klinik Pratama Senomedika ini selalu menggunakan tahap analisis 10 besar diagnosa yang memang sering pasien derita gitu ya untuk klinik Pratama Senomedika. Jadi untuk obatnya sendiri selalu diisi stoknya gitu ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, untuk janji layanan yang keenam yaitu melayani konsultasi online kepada peserta JKN. Boleh dijelaskan Pak? Yang pertama di kita itu menerima telemedicine, baik itu telekonferensi langsung atau teletext. Lagi-lagi melihat di visual data, kita masih menggunakan teletext ya. Tinggal nanti obatnya apakah mau diantar gitu ya, atau dengan program Asiap, atau memang pasien melalui keluarganya ya datang ke Senofarma. Itu sudah kita lakukan. Terlebih kita mempunyai pengalaman pada saat zaman COVID mungkin ya. Jadi kita tidak awam terhadap layanan telemedicine tersebut. Terima kasih. Nah untuk tadi ya, untuk pelayanan online sendiri memang di klinik Pratama Senomedika ini tersedia layanan telekonsultasi di mana pasien-pasiennya boleh berkomunikasi dengan dokter ya Pak ya via online. Biasanya melalui WA dan nanti obatnya tadi akan diantarkan oleh Apotek Senofarma melalui program Asiap gitu ya. Nah baik Pak, untuk janji layanan yang terakhir nih ada melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Boleh dijelaskan Pak? Saya akui ini concern saya dengan Bu Dini ya, bagaimana pelayanan khususnya di garda terdepan ya, di etalase layanan itu bisa ramah. Saya paham karena perharinya itu ya kurang lebih 100-an lebih gitu ya melayani. Ketika capek pasti sensitif ya, tetapi itu tidak dibenarkan. Memang secara data masih ada nih teh ya kurang lebih 2% gitu ya. Mungkin tekniknya juga karena tim P3IK tahu tentang data itu. Sehingga apa yang kita upayakan adalah pelatihan ataupun training. Contoh misalnya training service excellence yang tentunya dikaji dari experience pasien yang tekniknya kasih nih setiap bulannya meminta feedback dari pasien-pasien yang sudah dilayani, kira-kira gitu tekniknya. Jadi kita akan terus berupaya yang tadi 2% ini bisa hilang gitu tekniknya ya, dan juga
bagaimana caranya, karena kita juga sudah besar ini teh ya, mempertahankan layanan yang ada gitu. Jadi untuk pasien-pasien Senomedika kita punya tim P3IK, jadi penanganan pengaduan pasien ya dan informasi klinik, yang mana itu tuh bentuk sebagai advice ya. Jadi itu adalah orang ketiganya yang memang membantu pasien untuk mendapatkan informasi dan juga menguatkan pasien kalau misalnya ada keluhan-keluhan. Dan jangan lupa, komplain terbaik itu selalu kita kasih hadiah teknik ya. Jadi ada madu, ada lemon gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya di sini ada pasien-pasien yang berkeluh, bagus masukannya ya, tentunya kita akan kasih hadiah ya. Banyak di sini ada kotak saran, terus juga ada QR ya yang bisa mengakses keluhan-keluhan. Ya, terus juga kita di depan ada visual data teknik, sehingga kita transparansi kok memperbaiki hal itu dan kita mendengar apa yang dikeluhkan oleh pasien-pasien. Begitu Teh. Terima kasih Pak Dadang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dadang. Masya Allah ya, ternyata di Klinik Pratama Senomedika ini ada yang namanya tim P3IK, tim penanganan keluhan pasien dan informasi klinik gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang memang mengatakan atau memberikan kritik saran kepada Klinik Senomedika, biasanya kita ditangani oleh tim P3IK ya Pak ya, yang tentunya tadi untuk saran dan kritik yang terbaik. Nah biasanya pasien diberikan hadiah gitu ya, berupa apa? Berupa tadi lemon dan madu, dan itu langsung diantarkan sendiri oleh petugas P3IK gitu ya. Nah baik Pak, untuk janji layanan sendiri memang tadi ada 7 ya, yang tadi satu persatunya sudah dibahas. Nah untuk selanjutnya nih Pak, untuk posisi janji layanan di Klinik Pratama Senomedika ini ada di mana saja agar pasien atau peserta yang datang ke sini tahu gitu. Ya, teknike sesuai komitmen kami terhadap BPJS. Yang pertama, bentuk sosialisasinya terhadap pasien di luar ya, khususnya di dekat parkiran, kita sudah tempel 7 janji layanan menggunakan akrilik ya, cukup terlihat, cukup besar karena aksesnya juga enakan gitu ya ketika ditempel itu. Nah kenapa di belakang nggak di depan? Karena kita melihat bahwa pasien itu ketika parkirnya, kami kan parkirnya di belakang ya Teh ya, pintu masuknya malahan di pintu keluar gitu, sehingga kita tempatkan di situ. Kira-kira begitu. Nah bagaimana dengan yang di dalam? Yang di dalam kita menggunakan monitor-monitor ya untuk mensosialisasikan. Ya, saya bekerja sama dengan tim digital marketing ya dan juga tim pelayanan untuk mewajibkan atau ya itu terputar gitu ya di monitor-monitor. Kalau misalnya di ruang tunggu gigi seperti sekarang nih, itu diputar di monitor ini. Kalau misalnya untuk bidan, pelayanan bidan dan dokter umum juga ada akses di area monitor di sana. Kira-kira begitu teknik. Baik, nah untuk sosialisasi sendiri memang Klinik Pratama ini menempatkan janji layanan itu tadi di belakang ya, di dekat area parkir, karena memang itu tempat strategis ya Pak ya, yang biasanya pasien lalu lalang untuk lewat atau pulang atau menuju ke klinik. Dan selain itu untuk janji layanan juga sudah terpasang atau terlihat di setiap monitor yang ada di setiap ruang tunggu, baik itu ruang tunggu poli gigi maupun ruang tunggu poli umum dan KIA. Baik Pak, untuk tentang janji layanan dan alur pelayanan mungkin cukup dulu sampai di sini. Semoga nanti Pak Dadang bisa mengisi acara Hai Kembali. Dan untuk sahabat sehat, jangan lupa untuk bila ada pertanyaan boleh tulis di sosial media kami.